Waktu 10 menit. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu Tami, Kabalitbang. Ini jagonya pas. Kemudian selamat datang Pak Rehat Silitonga, pemimpin baru, harapan baru. Juga para narasumber, para peneliti ahli, dan peserta diskusi. Pertama-tama kita ucapkan bahwa kami Komisi 3 mendukung sekaligus mengucapkan apresiasi terkait dengan kerja hebat, kerja cermat, dan respon cepat Menkumham, Pak Dirjen, di dalam mendukung upaya pemerintah di dalam membantu pencegahan, pengendalian, penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Khususnya dalam bentuk pengeluaran 38.822 para warga binaan pemasyarakatan maupun anak yang berhadapan dengan hukum melalui program asimilasi dan program integrasi. COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Tidak hanya nasional, skalanya sudah skala dunia. Ini merupakan serangan langsung terhadap manusia dan kehidupan kemanusiaan. Perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun tahanan, baik yang ada di lembaga pemasyarakatan maupun lapas khusus anak maupun rumah tahanan negara. Ada suatu karakteristik yang khusus. LP khusus anak maupun rutan ini merupakan institusi yang tertutup. Di samping tertutup, memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi. Tadi dikatakan setelah dipotong saja masih over capacity atau overcrowded 76%. Rata-rata yang tadi 106%. Bahkan ada yang 400%. Kalau di Medaeng itu tidurnya gantian, duduknya gantian. Artinya apa? Kita tidak berada dalam suatu kondisi yang ideal. Lapas maupun rutan atau pihak yang bertanggung jawab untuk itu, Kemenkumham maupun negara sekalipun, hingga saat ini masih belum mampu memberikan, menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan sumber daya kedaruratan kesehatan. Jadi kita bicara sesuatu yang tidak ideal. Jadi saya bingung juga kalau ada beberapa teman-teman yang masih statementnya teoritis normatif ya yang ideal gitu. Jujur saja, sebaik-baiknya lapas, sehebat-hebatnya Menkumham sekalipun, saya katakan tidak akan mampu menerapkan protokol kedaruratan kesehatan yang disyaratkan saat ini. Tidak mungkin dilakukan physical atau social distancing. Memang keadaannya nggak memungkinkan. Ini akan fatal tatkala ada yang terpapar. Dengan begitu mudahnya melakukan cepat tertular. Bisa sakit, bisa meninggal dunia, bisa dibayangkan itu. Saya ingin katakan yang ada di lapas ini, ya petugas-petugas kita yang orang-orang akib ini adalah patriot-patriot yang luar biasa Superman-nya. Mereka ini kalau polisi jagain keamanan itu 1:1 atau 1:2. Kalau di lapas ini 8 orang bisa ngawal 300 atau 400 orang. Kamu buang itu yang itu. Nah ini artinya apa? Ini sudah sangat maksimal. Tidak gaduh saja, itu sudah bagus. Kita nggak usah bicara yang macam-macam lah. Udah nggak gaduh, nggak bikin kacau aja sebenarnya itu sudah maksimal yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di lapas. Nah, kami ingin sampaikan seandainya ada kejadian itu, ya, pastinya akan gaduh. Tadi dikatakan ada keresahan, kerusuhan atau istilah yang tadi gangguan Kamtibmas. Bisa dibayangkan di luar kita jaga yang namanya gangguan Kamtibmas, kita juga tidak ingin di dalam lapas pun akan menjadi sumber gangguan. Makanya ya saya sangat sependapat dan respon cepat kerja cerdas Pak Menkumham ini harus kita apresiasi. Utamanya tidak boleh lapas rutan menjadi killing field. Tidak boleh menjadi sumber kekacauan, sumber kegaduhan. Kemudian saya juga mohon kepada semua pihak untuk bisa sebelum berpendapat, ya pahami negerimu.
Pahami rakyatmu. Jangan bicara yang ideal deh. Sekarang ini situasinya tidak ideal. Ada inovasi yang begitu bagus. Yang saya katakan ini kalau dilihat dari tingkat toleransinya, ini kesalahannya sangat kecil lah. Atau melencengnya sangat kecil. Makanya saya mohon sekali langkah-langkah cepat daripada Dirjen Pas maupun Menkumham ini harus kita berikan apresiasi yang mendalam. Kami juga ingin katakan ini semata-mata merupakan upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan. Perlu dilakukan yang namanya pengeluaran. Jadi kalau istilah pembebasan di Permenkumham juga memang harusnya juga pengeluaran lah yang tepat. Melalui asimilasi dan integrasi. Bukan hanya di sini, di negara lain juga begitu. Ya. Bahkan di belahan dunia yang negara hukum modern sekalipun menerapkannya. Bagaimana kita juga punya kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Warga binaan itu tetap yang namanya warga negara Indonesia yang harus kita lindungi, kita hormati, dan kita jaga kepentingan konstitusionalnya. Kemudian juga terkait dengan apakah ini menjadi penghalalan atau menjadi ruang bagi transaksi pihak-pihak tertentu. Saya katakan, waduh, ya saya mohon bukti deh. Saya kemarin sudah ngecek ke beberapa lapas, makanya saya katakan saya mohon bukti. Kita keluarkan 38.822. Seandainya ada perilaku menyimpang 1-2, apakah itu dikatakan itu kegagalan? Ini juga kita harus bisa secara proporsional menilai. Asimilasi dan integrasi itu adalah diksi hukum, merupakan instrumen pembinaan. Asimilasi, integrasi adalah hak warga binaan pemasyarakatan. Ada tidaknya COVID-19, nggak ada urusan. Asimilasi, integrasi juga tetap disediakan oleh negara untuk para warga binaan. Kemudian juga terkait dengan numbering 38.000, tidak ada PP Permenkumham 10 ini juga akan keluar 40.000 sekian orang itu gitu. Dan intinya adalah jangan dianggap bahwa asimilasi itu adalah pembebasan atas sanksi hukuman. Ini masih bagian daripada instrumen penghukuman. Dasar hukumnya jelas. Jadi ini bukan barang baru kalau kita bicara Undang-Undang 1295/11 PP-nya pun juga berlapis. Tadi sudah dikatakan sama beberapa peneliti, PP 32, PP 44, PP 17. Nah, kemudian juga Permenkumhamnya berlapis. Terakhir Permenkumham 10/2020. Perkaranya adalah apakah ini merupakan kebijakan sepihak? Saya katakan ini sudah dibahas di DPR 1 April. Sayangnya memang tidak menjadi bagian tegas dalam kesimpulan rapat. Tapi kalau materi muatan itu sendiri, sudah. Makanya kalau ada beberapa teman juga yang mengatakan ini nggak ada persetujuan, saya ingin katakan, bahkan pada saat itu, tidak terbatas pada napi umum atau narapidana umum. Kalau bisa semuanya dikeluarkan. Ini pembicaraan kita rapat loh. Ya, tapi tetap saja Menkumham lebih cermat, lebih hati-hati, kemudian juga melakukan upaya-upaya yang saya katakan sangat prudent sehingga terbitlah kebijakan pada tanggal 1 April melalui Permenkumham nomor 10. Kebijakan itu diambil oleh Menkumham dengan dasar kewenangan yang atribusi undang-undang, PP maupun peraturan perundangan lain-lain. Kemudian payung hukumnya juga sudah disediakan. Kemudian seluruh administrasi hukumnya juga sudah dikerjakan secara patut dan prudent. Saya katakan ini adalah langkah cerdas yang diambil melalui suatu pertimbangan yang matang. Kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bagaimana respon cepat ini ya dilakukan dalam situasi yang sangat singkat dan mendesak. Bagaimana juga teman-teman di Kumham, khususnya di Dirjen Pas, melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kedaulatan. Jadi ini simultan. Jadi jangan dianggap bahwa tugasnya Kemenkumham ambil kesempatan untuk melepas orang dengan transaksional. Dilihat juga dong kerja-kerja yang lainnya yang dikatakan bahwa bagaimana kita lakukan upaya antisipatif terkait dengan napi atau warga binaan yang pada saat ini belum diberikan kesempatan untuk memperoleh tiket untuk keluar ini. Dilakukan dengan secara paripurna juga.
bagaimana penguatan tingkat kesehatan, bagaimana tes COVID, kemudian juga menjaga kesehatan, kemudian kerjasama kementerian lembaga dalam tingkat peningkatan kesehatan, kebersihan, dan pengawasan. Saya ingin katakan bahwa kebijakan ini terukur, kebijakan ini berpayung hukum, dan utamanya sangat selektif. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan memperoleh yang namanya asimilasi maupun integrasi. Yang dikeluarkan sangat limitatif. Tadi dikatakan oleh Pak Yunaidi bahwa ini sudah begitu sangat cermat. Intinya adalah, makanya perlu dikasih tahu juga ini, Kumham ini relatif lebih tertib. Punya yang namanya sistem database kemasyarakatan. Itu saja sudah menseleksi ya pihak-pihak yang bisa dikeluarkan melalui program asimilasi. Setelah ada namanya di database, baru disaring lagi melalui filter yang diatur oleh peraturan atau Permen Kumham terkait dengan asimilasi. Jadi berlapis sekali. Yang nakal ini yang mengulangi tindak pidana ada sanksinya. Jadi nggak usah khawatir. Sekalipun nakal, ya melanggar betul, kita batalkan. Ada instrumen yang namanya lembaga pembatalan. Yang melakukan pelanggaran yang tadinya harus di rumah nggak di rumah atau ngapain, ada juga yang namanya instrumen lagi, yang namanya instrumen pencabutan. Semuanya teradministrasi dengan baik, termonitor, terbina, dan diawasi. Nanti teman-teman Bapak juga bisa curhat ke sini untuk sampaikan apa yang sudah dikerjakan. Begitu juga dengan kami juga cek koordinasi dengan pihak kepolisian dan koordinasi juga dengan pihak keluarga. Jadi giat-giatnya bukan sembarangan, giat-giatnya terukur. Dan ini juga sudah menjadi bagian daripada praktek atau common business practice yang berlaku di belahan dunia manapun. Tadi dikatakan bagaimana Iran dengan warga binaan yang sekian, 95.000 keluar. Kemudian juga Brazil setelah kejadian 34.000 keluar. Bandingkan juga dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada di Brazil atau di sana. Kita ini masih relatif dapat dikatakan sangat-sangat moderat lah. Tapi memang yang disayangkan Pak Bane bahwa hoax ini luar biasa hadir kepada Kumham dan Pak Menteri. Saya ingin katakan yang dibahas ini orang keluar, faktanya tahu nggak berapa? Ini 50 orang atau 52 sekian lah. Dari total 38.822. Anda bisa bayangkan bagaimana tingkat residivisme normal tanpa adanya COVID sekalipun. Ini jauh lebih sedikit. Kok tiba-tiba beritanya bombastis bahwa mereka ini melakukan tindak pidana berulang dan kebijakannya dianggap bermasalah. Kemudian juga kita juga lupa, nggak pernah ada yang pernah memberitakan success story-nya mereka. 38.000 ini kembali ke keluarga, harmonis, produktif, ya. Nggak ada pemberitaan media. Karena bad news is a good news. Berikutnya adalah bagaimana pertanyaan, ya saya katakan agak konyol juga. Apakah setelah COVID nanti selesai, PSBB atau kebijakan kedaruratan kesehatan, apakah ini akan dikembalikan? Ini yang kita katakan, kita lakukan pemasyarakatan itu bukan memenjarakan orang. Membuat mereka semua yang ada di dalam sana ya bisa dipulihkan untuk siap dikembalikan ke masyarakat. Yang dilakukan Pak Menteri ini adalah upaya percepatan. Dan saya katakan sangat berhasil. Karena perilaku menyimpang, praktek menyimpangnya juga ya sangat-sangat kecil sekali. Kalau dikatakan nggak sampai 0,04 atau 0,3%. Mengenai terakhir, mengenai gugatan. Saya katakan gugatan ya sah-sah saja. Ya, mau dalilnya apa, menimbulkan keresahan, ya ada tindak pidana pada saat COVID dan sebagainya, itu kan hak mereka. Kanalnya juga sudah tepat, jalur hukum. Ini kita zaman demokrasi, zaman ruang kaca, silakan saja kita hormati. Tapi kami juga meminta juga, semua pihak juga menghormati proses peradilan yang berproses. Jangan lagi ada polemik di ruang publik. Kalau saya pribadi yakin bahwa gugatannya akan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Karena apa? Ini secara hak, ini adalah hak warga binaan. Asim sama integrasi bukan barang baru. Kebijakan ada tidak adanya kebijakan Pak Menteri, ini 40.000 sekian ini orang akan keluar. Semua prosedur administrasi yang dipersyaratkan sudah dikerjakan. DPR approval, ya sudah terjadi. Perlu saya buka lagi itu rekamannya. Nah kemudian juga payung hukumnya berlapis. Kewenangan Kemenkumham sudah terbit untuk itu.
Dan ini bukan kebijakan ceroboh dan sembrono, sangat terukur, sangat cermat, dan kemudian saya katakan tidak menimbulkan masalah di lapangan. Anda bisa bayangkan 52 orang berbanding dengan 38.822. Nah, memang kita juga minta betul bahwa ke depan sosialisasinya juga harus lebih maksimal. Sosialisasi maksimal artinya rakyat juga harus teredukasi dengan baik. Ini kan kasihan, Kumham ini saya katakan kementerian yang banyak sekali inovasi. Kementerian yang sumber daya manusianya mumpuni dan pasukannya pasukan tempur semua. Tapi pada saat produk-produknya keluar, ya ini distorsinya begitu luar biasa. Bahkan yang saya katakan tadi bukan hanya distorsi informasi, ini hoax. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikelola lagi secara lebih baik lagi. Berikutnya juga bagaimana masyarakat disosialisasikan bahwa mereka hadir itu sudah dengan dilakukan penyiapan-penyiapan. Terlahir sebagai warga baru, pribadi kodrati baru yang siap diluncurkan kepada masyarakat yang mudah-mudahan bisa menjadi agent of change tersendiri. Saya anggap ini suatu momentum yang baik, Pak Menteri beserta jajaran sudah melakukan inovasi yang begitu hebat, cermat, dan luar biasa. Sekaligus juga saya pikir bisa diikuti lagi dengan bagaimana perubahan sistem penegakan hukum. Tadi dikatakan bagaimana PP 99, saya katakan kita gabung yuk. Kita mulai berpikir, jangan berpikir lagi RUU PAS untuk melegalkan korupsi bisa menghirup udara bebas. Tapi memberikan bagian dari upaya penyelesaian yang hadir dalam konteks penyelesaian di lapas ini. Mungkin itu saja Pak Bane dan para narasumber. Nanti kita bisa perpanjang pada saat diskusi tanya jawab. Terima kasih Pak Arteria. Berarti bahwa sebenarnya ini adalah hak warga binaan. Ada tidaknya Permenkumham, toh Ya, mereka harus keluar. Iya. Nah, cuma yang perlu dicatat nih Bu Kepala Balitbang dan juga Pak Dirjen bahwa ini sosialisasi harus kencang. Edukasi pada publik harus kencang biar mereka paham. Jadi sudah bagus kebijakannya, tapi diterima secara berbeda itu juga menjadi masalah. Oke,